Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Langsung saja Mas Nyarwi pandangannya mengenai hal ini. Ya, saya kira begini ya, terkait dengan saya mengomentari dari pernyataan Bapak Presiden tadi ya. Kalau lihat kita kalimatnya, nanti Bang Abalin bisa jelaskan juga ya. Itu kan Presiden mengatakan, saya sudah sering mendengar. Bukan hal itu sering disampaikan ke saya, bukan itu kalimatnya. Dua hal yang berbeda ini ya? Itu menurut saya dua hal yang berbeda. Oke, artinya baik. kalau mendengar artinya memang ada suara-suara pendapat menginginkan itu ya, Presiden 3 periode. Tetapi kok saya tidak yakin juga bahwa tekanan itu disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Seperti itu satu. Terus yang kedua juga begini, kata kunci yang terakhir itu kan yang menarik. Karena ini statementnya high contact namanya, Putri ya. Kalau statement high contact itu kita ambil yang belakang. Nah, dalam komunikasi politik itu kadang komunikasi itu terkait budaya. Nah, budaya statement bahasa itu kalau high contact itu biasanya ditempatkan di argumen belakang. Yaitu apa? Taat pada konstitusi. Ya kan, taat pada konstitusi. Nah, itu yang saya kira perlu kita pegang. Karena kita kan tidak tahu hati orang, tapi kan kita bisa melihat apa yang disampaikan kan gitu. Kalau saya mungkin dari bahasa, nanti Mas Femi bisa dari ekspresi atau apa seperti itu. Nah, kalau seperti itu saya lihat kita tidak perlu lagi khawatir soal misalnya ambisi ya dari presiden misalnya atau lingkaran yang membujuk-bujuki untuk 3 periode. Saya Tidak kira terbaca ambisi dari kalimat-kalimat itu? Kalau dari kalimat itu tidak ada sama sekali, Putri ya. Artinya komitmen presiden pada konstitusi dan demokrasi masih tinggi. Dan saya yakin Pak Jokowi yang lahir sebagai tokoh yang lahir dalam sistem pemilu demokratis, saya kira tidak akan mengorbankan itu juga gitu loh. Untuk semata-mata misalnya menuruti keinginan orang-orang yang membujuk-bujuk atau bahasa lama beliau misalnya itu yang pengen menjerumuskan kan gitu. Betul. Nah, saya kira itu tidak akan dilakukan. Nah, terus berikutnya juga kalau kita lihat ya pintunya dari mana kan gitu. Ini sering kita diskusikan kan. Kalau kita lihat kan power itu sumbernya atau kekuasaan itu kan dari partai. Oke, suara aspirasi partai memang muncul, tapi kan bagaimana proses ke arah amandemen? Sampai hari ini kalau kita lihat dinamika partai, kecil sekali saya lihat geraknya ke arah amandemen yang mendorong. Bahkan PDIP beberapa minggu yang lalu saya lihat juga menyatakan dengan tegas tidak akan untuk mendorong amandemen. Padahal sebelumnya sangat getol untuk dulu GBHN itu, PPHN itu kan gitu. Nah ini artinya juga partai-partai juga saya kira tidak ada ruang yang dibuka untuk menjadikan bahwa 3 periode itu bisa diwujudkan. Tetapi sekali lagi Putri, ya publik itu suaranya pasti akan muncul ya. Yang kita yang mungkin kalau suara itu sifatnya natural itu bagus untuk demokrasi ya. Nah, kita berharap elit itu mendiskusikan itu, menjadikan publik itu masih suaranya natural, bukan dimobilisasi. Ya. Dan jangan sampai muncul kecurigaan juga, karena kalau dimobilisasi kecurigaan jadi negatif. Tapi kalau demokrasi itu natural itu bagus juga, publik bisa berpikir cerdas, plus minusnya dan lain-lain. Baik, dari kalimatnya tidak ada ambisi Mas Gede. Kalau dari ekspresi dan sebagainya, Mas Gede mungkin sambil kita juga tayangkan kembali bagaimana saat Pak Jokowi memberikan pernyataan ini. Mas Gede silakan. Sambil kita juga lihat di layar. Bagaimana gambar pernyataan dari Pak Jokowi, apa yang ditampilkan dari mimik mukanya, air wajahnya, ekspresi gerakan tangannya, mungkin dan juga tatapan matanya. Ini mungkin sambil kita melihat ekspresinya, Mas Gede mungkin bisa memberikan ulasan. Kita lihat bahwa saat ini nih live jalan gitu ya, tangannya Pak Jokowi itu kan sebenarnya biasa. Beliau itu sangat menggunakan gestur tangan itu sangat biasa. Namun saat menjelang penutupan, coba kita perhatikan bahwa tangan kanannya lebih dominan dan modelnya adalah tek seperti itu. Nah, jangan saat ini doang dilihatnya, nggak fair. Kalau kita tarik mundur sampai waktu zaman dulu, waktu bahkan belum terpilih sampai waktu debat Pilpres tahun 2019 kemarin, kalau kita perhatikan Pak Jokowi, setiap kali Pak Jokowi itu tanda petik sangat yakin akan sesuatu, saya ambil momennya ketika debat Pilpres ya, itu di awal tuh beliau selalu pegang, Pak Presiden itu selalu pegang mic di sebelah kanan. Begitu dia pindahin ke sebelah kiri, begitu datanya dia yakin, dia tegas, dia akan nunjuk pakai jari, kalau enggak tangannya akan seperti ini, posisinya persis seperti yang terakhir tadi. Itu adalah tanda bahwa ketika Pak Jokowi sudah menegaskan sesuatu. Jadi kalau dibilang kurang tegas, terlalu tegas, itu kan opinion base.
Semua orang bisa melakukan itu. Ya lawan politik bisa bilang, oh nggak tegas. Sementara yang di belakang Pak Jokowi, oh sudah tegas. Lalu yang mana yang benar? Kan nggak bisa benar salah kalau opini. Setuju atau nggak setuju? Baik, Fakta bisa benar salah. Ya. Faktanya adalah Pak Jokowi setiap kali menegaskan sesuatu dan dia yakin tangannya seperti ini. Oke, Mas Kalau nggak Kedi. seperti ini. Nah, ini Itu yang aja sekarang. dilihatnya. Mas Kedi juga mengatakan bahwa wah jangan dilihat cuma sekarang, tapi juga beberapa pernyataan sebelumnya, termasuk tadi sudah menyinggung saat debat Capres. Nah ini kita juga akan lihat kembali gambar pada saat 2019 ini, Mas Kedi. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Nah, Yang kita ketiga, lihat ingin aja menjerumuskan. gerakan tangan kanannya. Satu, ingin menampar muka saya. Seperti itu. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Iya. Nah ini Mas Kedi, bagaimana? Di sini bibirnya dia mengatup gini, gitu. Penanda ketika seseorang itu kesal atau marah, itu salah satunya adalah bibirnya itu tegang gini loh, atau ininya juga ngerut. Jadi di saat ini dia beneran kesal nih, Pak Presiden kita. Jadi maksud saya dasarnya apa kan harus faktual base. Betul. Faktualnya adalah ekspresinya seperti itu. Tangannya seperti itu. Ini aja gerakan tangannya gitu. Bukan 1, 2, 3, enggak gitu. 1, 2, 3. Kalau kita lihat yang ini jangan cuma satu deh. Kita tarik yang lainnya, ada sebuah historinya. Itu memang gayanya Pak Jokowi ketika dia mau menegaskan sesuatu dan dia merasa dominan di situ dan yakin atas hal itu. Jadi saya setuju tadi statementnya bahwa nggak ada keraguan. Baik, dari kalimatnya, dari gestur wajah dan sebagainya, ini memang tidak terlihat bahwa Pak Jokowi bisa atau memiliki ambisi. Nah, ini mungkin langsung saja di segmen ini kita akan akhiri perbincangan. Kita boleh berikan closing statement mungkin singkat dari Bang Ali dan juga Pak Jazilul, singkat saja mungkin. Oke, saya ingin mengatakan bahwa ketika tanggal 16 Agustus 2021, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan pidato secara terbuka di depan anggota MPR tentang rencana amandemen. Kemudian pada sore hari beliau datang kemudian bertemu dengan Presiden. Orang pertama yang mengatakan untuk jangan melakukan amandemen itu adalah Presiden Joko Widodo. Yang kedua beliau mengatakan apakah yakin kalau amandemen terbatas itu tidak lari ke sana kemari. Baik. Apa maksudnya? Itu dibuktikan dan ditunjukkan oleh Presiden dengan menyiapkan regulasi-regulasi turunan tentang pelaksanaan pemilu. Mulai dari tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan regulasi-regulasi yang terakhir. Dari sinilah saya ingin mengatakan bahwa mari kita tidak perlu panik. Siapapun, hargailah semua pandangan, pikiran orang, momentum di mana kita melatih rakyat untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya di ruang publik tentang agenda-agenda negara, politik bernegara, tentang dia berdemokrasi. Sehingga saya sekali lagi ingin mengatakan untuk jangan kepada siapapun, tokoh hebat apapun yang pintar itu, please, Anda mesti berprasangka baik, berbaik sangka agar Anda tidak menyudutkan Presiden Joko Widodo dalam berbagai statement-statement dan narasimu yang penuh kebencian. Itu aja pandangan Bang saya. Ali, terima kasih sekali. Pak Jazilul juga terima kasih. Mohon maaf sekali karena waktunya begitu terbatas di segmen ini. Terima kasih Mas Nyarwi, terima kasih Mas Kedi, terima kasih sekali lagi Pak narasumber.